Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 11 untuk melanjutkan materi kesetimbangan ion dalam larutan garam. Dan untuk kali ini di bagian yang kedua kita akan mempelajari hidrolisis kation. Pada materi hidrolisis kation yang akan kita bahas meliputi ini. Anak-anakku semuanya, sebelum kita kupas apa itu hidrolisis kation, ada baiknya kita mengingat kembali bagaimana cara menentukan rumus garam. Dan untuk itu tentunya kita harus memahami rumus asam dan basa. Dan untuk memudahkan kita memahami materi hidrolisis, ada baiknya kita menghafalkan beberapa rumus asam dan basa. Yang kita hafalkan yang kuat saja, karena yang kuat itu lebih sedikit. Ya, langsung saja kita akan mencoba membuat rumus garam yang berasal dari jenis asam kuat basa lemah. Jadi berarti kita akan menggabungkan kation dari basa lemah dan anion dari asam kuat. Beberapa di antaranya yang bisa kita buat adalah ini. Ya, nanti mungkin kalian banyak menjumpai rumus garam yang mengandung ion NH4 positif. Karena kita tahu bahwa amonia itu merupakan satu-satunya basa lemah yang mudah larut di dalam air. Ya, kita lanjutkan untuk ionisasi garam. Anak-anakku semuanya, dari beberapa materi kimia yang sudah kita pelajari, kita tahu bahwa garam itu merupakan senyawa ionik yang di dalam air akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, untuk itu kita coba menuliskan kembali persamaan reaksi ionisasi dari beberapa garam ini. Untuk amonium klorida ini, kemudian amonium sulfat, aluminium klorida, besi 3 nitrat, dan berilium bromida. Jadi kita bisa menuliskan dengan cara seperti ini. Atau bisa pula kita tulis garamnya masih dalam wujud padat atau solid, direaksikan dengan H2O, liquid, menghasilkan kation dan anionnya. Tapi umumnya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke hidrolisis kation. Ya, anak-anakku semuanya, garam yang kationnya terhidrolisis adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi berarti garam jenis ini kalau dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah dan anion dari asam kuat. Contoh untuk garam jenis ini adalah amonium klorida. Di dalam air akan terionisasi menjadi ion amonium NH4 positif dan ion klor Cl negatif. Nah, ion amonium atau kation di dalam air ini ternyata akan bereaksi dengan air atau mengalami hidrolisis. Jadi kation ini akan terhidrolisis. Persamaan reaksi hidrolisisnya bisa kita tuliskan demikian. Dari persamaan hidrolisis ini kita lihat menghasilkan ion H3O positif. Nah, adanya ion H3O positif di dalam larutan menyebabkan larutan garam ini bersifat asam. Untuk penulisan reaksi hidrolisis dari kation NH4 positif ini bisa pula dituliskan demikian. Kita lihat di sini menghasilkan ion H positif. Jadi ion H positif itu sama dengan ion H3O positif, menyebabkan larutan bersifat asam. Adapun untuk ion klornya, anionnya ini, di dalam air dia tidak akan bereaksi, jadi tidak terhidrolisis. Untuk kationnya tadi terhidrolisis menghasilkan basa lemahnya. Untuk garam-garam yang kationnya berupa logam, ini juga mengalami hidrolisis. Dan beberapa kation logam yang bermuatan besar seperti Al3 positif, Cr3 positif, dan lain-lain, ini akan membentuk ion kompleks. Misalnya pada larutan aluminium klorida, di dalam air akan terionisasi menjadi ion aluminium dan ion klor. Nah, ion aluminium ini akan bereaksi dengan akan mengikat air membentuk ion kompleks terhidrasi yang rumusnya adalah AlH2O 6 kali 3 positif. Ion kompleks ini disebut dengan ion heksa-aku aluminium. Ini nanti akan kita pelajari di kelas 12. Nah, bagaimana menggambarkan ion kompleks ini? Kita lihat gambarnya ini. Ya. Jadi untuk molekul H2O sebanyak 6 ini akan mengelilingi ion Al3 positif membentuk ion oktahedral.
Gaya tarik antara ion Al3 positif yang berukuran kecil terhadap atom oksigen itu sangat besar, sehingga ikatan O dan H dalam satu molekul H2O yang terikat pada kation Al3 positif menjadi sangat lemah. Hal ini memungkinkan lepasnya proton atau H positif dari molekul H2O. Maka hidrolisis kation logam ini juga menghasilkan larutan yang bersifat asam. Nah, untuk memahami hidrolisis kation logam ini, silakan diperhatikan gambar dan keterangannya berikut ini. Jadi, ion Al3 positif menarik rapatan elektron ke arahnya ya, membuat ikatan OH menjadi lebih polar. Akibatnya atom H cenderung terionisasi dengan persamaan reaksi, kita tuliskan demikian. Jadi menghasilkan ion H3O positif, atau bisa kita tulis demikian, menghasilkan ion H positif. Jadi hidrolisis kation logam dari basa lemah, jadi yang basanya lemah ya, ini akan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Ya. Lalu bagaimanakah kita menentukan pH larutan garam yang kationnya terhidrolisis? Untuk itu kita akan membahas bagaimana menentukan tetapan hidrolisis atau KH dan konsentrasi ion H positif serta menentukan pH dari larutan garam yang kationnya terhidrolisis. Ya, yang pertama untuk penentuan tetapan hidrolisis. Untuk garam dari asam kuat dan basa lemah, semisal sama dengan NH4Cl, ya, ini bisa kita rumuskan dengan rumus umum BHA. Jadi berarti BHA ini akan terionisasi dalam air menjadi seperti ini. Dan kationnya karena dari basa lemah ini akan bereaksi dengan air terhidrolisis membentuk ini. H3O positif atau sama saja dengan H positif. Nah, dari persamaan yang kedua ini kita bisa menentukan tetapan hidrolisisnya, yaitu KH. KH berarti dari perkalian konsentrasi B dan H3O positif yang sudah kita ganti dengan H positif, ya, dibagi dengan konsentrasi BH positif. Nah, untuk menyelesaikan KH, maka ini bisa kita kalikan dengan angka 1, di mana angka 1 itu kita wujudkan dengan OH negatif dibagi OH negatif. Maka ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini, menjadi demikian. Dan kalau ini kita geser ke kanan, ini kita geser ke kiri, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kita ingat bahwa tetapan kesetimbangan air adalah perkalian konsentrasi H positif kali konsentrasi ion OH negatif, atau dilambangkan dengan Kw. Berarti ini nanti bisa kita ganti dengan Kw. Adapun untuk tetapan kesetimbangan basa lemah, Kb, kalau basanya kita lambangkan dengan B, maka kita peroleh Kb-nya adalah ini. Berarti kalau ini kita balik, maka akan menjadi 1/Kb. Kalau persamaan hidrolisis ini kita ganti, yang ini konsentrasi B dibagi dengan BH positif kali OH negatif diganti dengan 1/Kb, ini diganti dengan Kw, maka akan didapatkan KH-nya sama dengan 1/Kb kali Kw. Dan ini berarti akhirnya menjadi KH sama dengan Kw/Kb. Cukup jelas ya? Ya, lalu bagaimanakah menentukan rumus penentuan konsentrasi ion H positifnya? Untuk garam dari asam kuat dan basa lemah, tadi untuk reaksi hidrolisisnya adalah seperti ini. Ini bisa kita ganti dengan H positif, dan tetapan hidrolisisnya tadi sudah didapatkan rumus ini. Nah, kita lihat dari sini, ini konsentrasi B sama dengan konsentrasi H positif atau H3O positif. Maka ini bisa kita ganti dengan H positif. Ya. Sehingga ini bisa kita kalikan menjadi H positif kuadrat. Ini bisa kita selesaikan, maka H positif kuadrat sama dengan KH kali BH positif. Berarti H positifnya menjadi akar KH kali konsentrasi ini. Ini adalah garam. Nah, tadi KH adalah Kw/Kb. Maka ini bisa kita masukkan menjadi konsentrasi positif adalah akar Kw/Kb kali konsentrasi garam. Dengan catatan, rumus ini berlaku untuk garam yang kationnya adalah 1. Jadi, kationnya yang diikat dari rumus garam ini adalah 1. Maka kita bisa menggunakan rumus ini. Adapun untuk garam di mana kation yang diikat adalah 2,
misalnya amonium sulfat ini, kationnya ada 2, maka kita menggunakan rumus konsentrasi garamnya dikalikan 2. Oke, sudah cukup paham ya? Ya, lalu sekarang kita tentukan untuk merumuskan pH larutannya. Ya, kita ingat lagi tadi, garam dari jenis asam kuat basa lemah ini akan terhidrolisis sebagian, yaitu kationnya saja yang terhidrolisis. Dan rumus untuk menentukan H positifnya tadi sudah kita dapatkan ini. Maka untuk menentukan pH-nya, kita ingat pH adalah min log konsentrasi H positif. Berarti min log akar KH kali konsentrasi ini, atau min log akar KW per Kb kali konsentrasi ini. Konsentrasi garam ya. Kalau tadi kationnya ada 2, maka ini dikalikan dengan 2. Untuk KH-nya kita tahu ada merupakan tetapan hidrolisis, kemudian KW-nya adalah tetapan ionisasi air, Kb tetapan ionisasi basa, dan pH positif adalah konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Ya, baik, untuk memahami ini kita coba untuk menyelesaikan soal penentuan pH larutan garam terhidrolisis. Dari contoh soal ini bisa kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Perhatikan di sini yang diketahui adalah ini. Tentu saja untuk menentukan pH kita harus tahu konsentrasi garam. Kita cari dulu konsentrasi garam atau molaritas garam. Molaritas rumusnya adalah W per mR kali 1000 per V. Kita masukkan angka yang diketahui. Akhirnya didapatkan konsentrasi garamnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 mol per liter. Dan untuk menentukan pH-nya, kita buat rumus penentuan H positifnya tadi akar KW per Kb kali konsentrasi garam. Kita masukkan angka yang diketahui dan kita selesaikan. Untuk akar 5 ini kita buat menjadi 5 pangkat setengah. Kemudian H positif adalah pH adalah min log H positif. Kita masukkan angka ini, didapatkan ini. Jadi ini kita selesaikan menjadi pH sama dengan 5,5 min setengah log 5. Log 5 dicari sama dengan 0,699 atau kita bulatkan 0,7. Maka akhirnya didapatkan pH-nya adalah 5,15. Jadi pH larutan garam yang kationnya terhidrolisis ini bersifat asam, kurang dari 7. Ya, untuk hidrolisis kation ada beberapa kesimpulan, ini bisa kalian baca. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri ada tugas yang harus diselesaikan. Silahkan diselesaikan di buku tugas dan diupload ke tim. Ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan untuk materi hidrolisis kation. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila banyak terjadi kehilapan dan kekurangan. Tetap semangat, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.